Jadi kita masih ngomongin geser ya. Jadi ini masih di slide geser. Jadi kalau kalian buka di slide geser ini masih ada di situ. Kemarin kita harus memastikan kekuatan geser itu cukup gitu ya. Kemarin kita pokoknya tujuannya itu mencapai rumus ini. Ini ya. Nah, kita kemarin tujuannya mencapai rumus ini. Nah, sekarang kita kondisinya sekarang hari ini itu ada transfer momen. Ya. Jadi sekarang kondisinya itu ada transfer momen. Nah, nanti di sini tujuan kita, kan kemarin tujuan kita rumusnya ini ya, sekarang tujuan kita hari ini rumusnya itu tegangannya, tegangan geser yang terjadi kurang dari tegangan geser nominalnya gitu. Jadi ini tujuan kita buat hari ini. Gitu ya intinya. Brian Yeskiel bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Ya. Gabungan geser dan transfer momen pada sistem pelat dua arah. Pada saat beban lateral atau beban gravitasi bekerja pada suatu sistem struktur yang menyebabkan transfer momen di antara sistem pelat dengan kolom atau sebaliknya, perilaku sistem struktur ini menjadi sangat kompleks. Lihat gambar 6.15 dan gambar 6.16. Pada pelat tanpa balok interior atau tanpa balok tepi, transfer momen ini adalah salah satu kondisi yang paling kritis untuk sistem pelat dua arah. Persyaratan transfer momen pada hubungan pelat kolom diatur dalam ACI 318M 11 pasal 11.11.7. Oke, terima kasih Brian. Jadi akan saya highlight ya yang penting-penting. Jadi ketika ada beban lateral atau beban gravitasi atau keduanya gitu ya bekerja secara bersama-sama dan menyebabkan transfer momen gitu ya. Nah, perilakunya menjadi sangat kompleks. Oke lah ya. Nah, di sini yang paling penting tuh ini nih, transfer momen ini adalah salah satu kondisi yang paling kritis gitu. Jadi kita harus mengecek tuh, apalagi kalau kondisi ini terjadi gitu ya, kita harus mengecek gitu. Pokoknya intinya sih, kalau jadi engineer itu yang penting kita udah memprediksi dan mengecek gitu ya. Terus kita tahu nih, oh dia itu akan gagal kalau gayanya sekian nih gitu. Nah, dari semua gaya-gaya yang udah kita cek gitu ya, seperti kayak kemarin yang kita kayak oh kalau dia gagal kekuatan geser di sini misalkan, gagal mekanisme transfer momen di sini gitu. Terus gagal akibat lentur misalkan di sini misalkan. Nah, ini misalkan 10, ini 20, ini 35 misalkan. Nah, ini kan tercapai duluan gitu. Jadi intinya adalah kita kalau sebagai engineer tuh kita udah memprediksi banyak case gitu. Lalu kita bisa memprediksi mana yang paling mungkin terjadi gitu. Nah, jadi yang penting kondisi ini tuh kita cek aja nih gitu. Karena ternyata bisa jadi kritis gitu ya. Gitu. Nah, ini ilustrasinya kayak gini nih. Jadi sekali lagi kayak kalau ada kertas gitu ya, lalu habis itu si pelatnya ini ya kertasnya, lalu ada kolom. Nah, ini kayak nusuk. Mana sih ini? Oh nih. Ini kan kayak nusuk gitu kan ya, jebolnya tuh nusuk gitu. Jadi bayanginnya failnya kayak gitu. Dan itu beneran bisa kejadian ya. Jadi memang seperti itu adanya failure di kolom dan pelat gitu. Apalagi kalau nggak ada balok ya, sekali lagi ini kan gambarnya benar-benar pelat lalu habis itu kolom. Jadi mekanismenya kayak nusuk gitu. Uh, Kayak kalau bayangin kertas ketemu ballpoint gitu ya. Nah,
kan kayak gini ya, ini si penampang kritisnya kan ya kemarin gitu. Set, gitu kan. Nah, di penampang kritis kan ada geser yang terjadi ya di tepi-tepinya tuh. Nah, gesernya ya nilainya akan seragam di sepanjang itu gitu ya. Di tepi-tepinya ini gitu. Misalkan 10 ya 10 semua gitu. Makanya bentuknya kayak gini nih gesernya. Tingginya sama karena ya angkanya seragam semua ya tiap service-nya. Nah, ditambah ada yang namanya ini nih akibat lentur. Nah, akibat lentur ya kan ini kan gini ya ngelenturnya kan gini ya ngelentur ya. Set gitu kan. Nah, ini akibat lentur nih. Yang tepi dia lebih gede, lalu agak kecil, lalu makin kecil, nah nanti di tengah dia 0 gitu kan ya, lalu membesar lagi ke arah sebaliknya gitu. Nah, ini akibat lentur. Jadi akibat lentur gambarnya kayak gini, akibat geser angkanya seragam gitu. Nah, sehingga detailnya adalah seperti ini. Jadi kalau kolom interior, ini kolom interior gitu ya. Lalu ini ada aksis Z gitu. Lalu terus habis itu ada gaya gaya MU2 sama MU1. Nah, MU2 di sini membuat ini nih kayak gini. Ini kan. Lalu MU1 membuat seperti ini. Nah, itu kan. Jadi beda arah ya, ini ke sini, ini counter clockwise, yang ini clockwise gitu ya. Gitu. Terus habis itu ya, jadi kondisinya adalah akibat si geser itu seragam. Jadi di tepi-tepinya ini, tepi-tepi penampang kritis gitu, gesernya seragam nih kayak gini bentuknya. Dengan besarnya tinggal VU per area interface gitu ya, interface dari penampang kritisnya gitu. Jadi kan ini kemarin kita ya udah bisa ngitung ya VU-nya ya dari tributary kemarin gitu. Terus habis itu tributary dikali gaya merata kan jadi VU ya, gitu kan. Nah, VU-nya bekerja di sepanjang penampang kritis. Nah, berarti tegangannya kan tinggal dibagi luasan kan VU per B0D. Gitu aja. Nah, terus habis itu berapa sih momen yang bikin ini kan ada momen juga ya yang kayak gini tadi. Yang seperti ini juga yang tadi kita udah gambarin yang ini nih. Konsepnya sama kayak gitu. Nah, tegangan geser akibat momennya, ini kan momennya salah satu counter clockwise, salah satu clockwise. Nah, jadi tegangan gesernya tuh tinggal selisih antara kanan sama kiri, makanya gambarnya kayak gini. Angkanya seperti ini. Ini kan di sini selisih ya, deltanya lah ya. Deltanya selisihnya. Selisih momen 1 dikurangi momen 2. Lalu dikali gamma V, lalu kali C per JC gitu ya. Terus habis itu tinggal jumlahin aja nih. Ini kan geser akibat geser. Tegangan geser akibat gaya geser. Nah, kalau ini tegangan geser akibat momen tak seimbang gitu ya. Jadi kuncinya adalah momen tak seimbang. Kalau misalkan momen kalian seimbang ya meniadakan berarti nggak perlu ada ini. Nah, kalau ada ya udah tinggal tambahin aja nih yang B sama C tambahin doang gitu. Jadinya tinggal seperti ini. Gitu. Nah, kalau kolom eksterior juga intinya sama gitu ya, cuma bedanya kan di tepi nggak ada pelatnya ya. Jadi ya udah, jadi si gesernya cuma 3 sisi nih. Set gitu ya. Nah, besarnya tinggal gaya geser dibagi interface areanya gitu. Ini tegangannya besarnya segitu.
Nah, untuk momennya sendiri kan akibat unbalanced moment gitu ya. Nah, masalahnya momennya kan ini kan eksterior, jadi momennya tinggal cuma ini kan. Yang ini kan nggak ada momen, kan nggak ada gitu ya. Nah, jadi tinggal ya udah kayak gini nih. Jadi bukan delta ya, sebenarnya emang delta sih, cuma di sininya 0, jadi langsung pakai MU. Nah, sehingga kalau kalau diplotin gitu ya, ini kayak gini. Jadi ini nggak pas di tengah ya, agak ke kanan gitu. Karena ya memang kayak gini kan gitu. Di sininya juga nggak ada gitu. Nah, terus di sininya yang ininya bagian perimeternya seragam. Nah, di sini nggak ada nih kayak gini seragam gini ya. Naik seragam gini nggak ada. Kan nggak ada platnya soalnya ya. Jadi ini nggak ada. Jadi cuma ini nih yang seragam. Nah, oke, plotannya kayak gini, lalu untuk geser kayak gini, tinggal jumlahin, set, gitu, hasilnya seperti ini. Ya, jadi kayak gitu ya. Sekarang kita ke hitungannya gitu. Jadi itu konsepnya adalah seperti ini gitu, kita ke hitungannya. Kalau mau ditanyain silahkan aja. Langsung aja ya nanti. Theodoricus Rio bisa membacain? Ya Bu, bisa. Desain akibat geser dan transfer momen pada sistem pelat dua arah. Metode pendekatan yang diberikan ACI dengan asumsi tegangan geser yang terjadi akibat geser VU berada pada setengah D dari muka kolom. Gambar 6.116b. Tegangan geser akibat transfer momen gambar 16C. Kegagalan geser akan terjadi bila hasil penjumlahan tegangan geser akibat keduanya lebih besar dari tegangan geser nominal yang diizinkan. Pada gambar 6.16 sebelah kiri menunjukkan transfer geser dan momen pada kolom interior. Tegangan geser akibat gaya geser VU, gambar 6.16b, dan akibat momen tak imbang gamma F MU1 kurangi MU2, di mana gamma F adalah faktor proporsional untuk momen tak imbang. Sisanya 1 min gamma F MU1 kurang MU2 diasumsikan pada transfer sebagai tegangan geser pada penampang kritis, hubungan pelak dan kolom. Gambar 6.16C. Gabungan tegangan geser pada gambar 16.6D dihitung dengan persamaan berikut. VU sama dengan VU per B0 kali D plus minus gamma V kali MU kali C per JC. Oke, terima kasih Rio. Jadi ya ini jadi kita kembali ya ke Holy Bible kita gitu. Kalau di beton itu adalah ACI. Nah, ini adalah asumsi tegangan geser yang terjadi akibat VU gitu ya, berada setengah D dari muka kolom. Ya ini sama kayak sebelumnya ya, kalau dia mekanismenya aksi dua arah gitu ya, berada setengah D dari muka kolom. Terus habis itu ya ini menjelasin ini sih berarti ya. Gambar 616B ya, lalu tegangan geser akibat transfer momen itu adalah gambar yang C ya tadi ya. Lalu kegagalan geser akan terjadi bila hasil penjumlahan tegangan geser akibat keduanya lebih besar dari tegangan geser nominal yang diizinkan. Jadi ini adalah ini tadi ya, tegangan geser yang terjadi kurang dari ini kegagalannya ya. Kalau kegagalannya berarti harusnya kebalikannya. Akan gagal bila tegangan geser yang terjadi lebih besar dari Pi dikalikan kapasitas tegangan gesernya atau geser nominalnya gitu ya, gitu. Nah, ini
akan geser. Makanya hari ini tuh target kita ya rumus yang ini ya. Jadi V kecil nih karena tegangan ngomongnya. Kita targetnya adalah tegangan geser yang terjadi kurang dari V kalikan tegangan geser nominalnya. Pokoknya targetnya kita adalah seperti ini. Kalau kebalikannya kayak gini ya jelas gagal gitu ya. Oke, terus habis itu ya ini jelasin yang tadi ya. Jadi gaya geser VU itu adalah yang B tadi gitu ditambahin oleh akibat momen itu besarnya kan kayak gini ya. Jadi tinggal minusnya momen dikalikan gamma F. Nah, gamma F ini adalah faktor proporsional untuk momen tak imbang gitu. Nah, kalau dia faktor kan kalau faktor itu kan 100%. Nah, berarti sisanya misalkan dia 60, sisanya si 40%-nya, ini sisanya 40%, itu diasumsikan ditransfer sebagai tegangan geser pada penampang kritis hubungan pelat dan kolom. Nah, oke, gitu. Jadi si yang di akhir ini kan juga akhirnya ya, itu rumusnya adalah ini, gitu. Gitu. Oke. Filbert bisa nonton baca? Filbert kenapa? Bisa, Bu. Oke. Di mana MU adalah momen tak imbang, buka kurung, MU1 kurang MU2 tutup kurung. C adalah jarak pusat keliling geser kritis. Jadi Z sampai Z gambar 6,16, C ke lokasi tegangan geser yang akan dihitung. JC analog dengan momen inersial polar keliling geser kritis terhadap sumbu Z sampai Z. Gamma V sama dengan 1 minus gamma F. 6.5. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah UU lebih kecil atau sama dengan sigma UN 6,6 untuk peletahan potongan geser. Sigma UN sama dengan sigma VC dibagi B0 kali D. Ya, oke. Jadi ini V kecil ya maksudnya. Jadi ini V kecil U harus kurang dari VN kecil gitu ya. Nah, jadi ini adalah target equation kita, maksudnya kondisi yang ingin kita capai gitu kan ya. Kondisi yang kita capai seperti ini. Lalu yang gaya yang terjadi, tegangan geser yang terjadi lah ya, tegangan geser yang terjadi. Kita tadi rumusnya yang ini, yang udah dibacain sama Rio tadi ya. Terus, nah berarti kita tahu kan ini gitu. Ada ya inilah ya, VU per B0 per D gitu ya, VU per B0 kali D plus minus gamma V MUC per JC. Nah, jadi yang mau digarisbawahi, saya tambahin lagi garis bawah ya, V itu geser. Nah, jadi ini adalah gamma V gitu, jadi berapa sih proporsional yang masuk menjadi geser gitu. Kalau yang gamma F ini gamma flexor gitu, sisanya gitu ya. Jadi kenapa ada gamma F sama gamma V. Nah, nanti si gamma V itu adalah 1 minus gamma F-nya gitu. Jadi ya sebenarnya bayangannya adalah misalnya 100% berapa yang akan transfer sebagai tegangan geser, berapa yang akan ditransfer sebagai tegangan lentur gitu. Jadi sebenarnya itu aja. Dari 100% berapa kegeser, berapa kelentur gitu aja. Terus apa lagi nih? Nah, ini momen tak imbang ya tinggal ini ya tadi minusin gitu. Jadi ini adalah minusnya ya, MU-nya ini minusnya dari momen kanan kurangi momen kiri gitu.
Terus C itu adalah jarak sumbu pusat ke keliling geser kritis gitu ya. Jarak sumbu pusat ke keliling geser kritis supaya. Nah, jadi ya C itu ini ya berarti ya ini. Ini C. Sumbu pusat ke keliling geser kritis gitu. Jadi ini C. Terus JC momen inersia polar keliling geser kritis terhadap sumbu ZZ. Oke, nah udah, jadi kita udah tahu yang sebelah kiri nih gaya tegangan geser yang terjadi gitu ya. Nah, bagaimana dengan sebelah kanan? Sebelah kanan itu rumusnya tinggal seperti ini. Tinggal tahanan geser yang terjadi dibagi ya bidangnya ya, areanya. Jadi dia tegangan. Gitu aja sih. Jadi ini bakal ke sini. Yang ini tadi semua dari sini. Yang dari ini semua ini dari sini. Ini bakal ke sini. Dan ini adalah target kondisi yang kita capai, kita inginkan. Nah, berapakah VC gitu ya? Nah, ini juga rumus yang udah familiar di minggu sebelumnya ya. Andrian Putra Arifin bisa ngomong bacain? Bisa, Bu. Nilai VC diambil terkecil di antara persamaan 0.2 berikut. VC sama dengan 1/12 kurung 2 4 per beta C kali akar FC kali BO kali D. Kedua, VC sama 1/12 kali alfa S kali D per BO tambah 2 kali akar FC kali BO kali D. VC sama dengan 1/3 kali akar FC kali BO kali D. Untuk pelat dengan tulangan geser, VN sama dengan V kali VC tambah VS per BO kali D. Oke, terima kasih. Jadi VC ini udah diperkenalkan di minggu lalu gitu ya. Jadi ini adalah tahanan geser oleh konkrit gitu ya, akibat aksi dua arah. Jadi sekali lagi gagal geser kemarin ada aksi dua arah, ada aksi satu arah kan. Aksi dua arah itu rumusnya ada 3 tahanannya, sedangkan aksi satu arah itu rumusnya ada 1. Jadi kita balik lagi nih. Mana ya? Nah ini ya. Jadi ini akibat aksi dua arah gitu ya. Ini akibat aksi satu arah. Ya gitu, oke. Nah sehingga kapasitas VVN itu akan kayak gini, gitu kan ya. Ini kan masih sama kan. Ini gaya dibagi area maka menjadi tegangan, cuma gitu aja sih. Nah, oke. Jadi itu adalah sisi sebelah kanan ya, sisi sebelah kanannya. Hansen Gunawan Teja bisa ngomong bacain? Bisa, Bu. Distribusi tegangan geser pada kolom eksterior tetap menggunakan persamaan 6.4. Keliling geser terdiri dari 3 sisi. Lihat gambar 6.16 bagian kanan. Titik pusat keliling geser kritis tidak berimpit dengan titik pusat penambang kolom. Dalam hal ini, MU pada persamaan 6.4 adalah momen yang bekerja pada pusat keliling geser kritis. Transfer momen tak imbang di kolom eksterior tanpa balok tepi bila dianalisis dengan menggunakan DDM, Direct Design Method. Maka nilai MU diambil sebesar 0,3 MO dengan MO adalah besaran momen statis pada bentang tersebut. Transfer momen tak imbang oleh lentur. Dalam ACI 318/11, Section 13 5.3.2 dan Section 13 5.3.3 didefinisikan faktor untuk transfer momen yang tak imbang. Yang ditransfer oleh lentur adalah YF sama dengan 1/1 tambah 2/3 akar BI
akar B1 per B2. Ya, oke, terima kasih Hansen. Jadi ini ya, tadi berhenti di sini ini adalah target dari kondisi kita gitulah ya. Ini kan target kondisi kita kan maunya ini gitu kan. Lalu yang bagian kiri udah dijelasin di sini nih, di ini sampai sebelumnya gitu. Bagian kanan ini adalah ini sampai setelahnya, lalu ini masih ngomongin bagian kanan gitu kan ya, gitu. Nah, sekarang going to the details lagi lah ya, jadi kita makin ke detailnya lagi. Oke, sekarang distribusi tegangan geser pada kolom eksterior tetap menggunakan persamaan 64. 64 itu adalah, nah ini. Ya, jadi ini ini kan tegangan geser yang terjadi ya. Nah, MU ini kan harusnya momen imbang ya kiri kurangi kanan gitu kan. Nah, dia bilang nih kalau misalkan dia kolom eksterior tetap menggunakan rumus itu gitu. Ya tinggal ini ya MU-nya tinggal kalau eksterior kan kiri aja atau kanan aja. Jadi MU-nya tinggal dipakai gitu kan ya maksudnya itu. Terus keliling geser terdiri dari 3 sisi ya. Jadi kalau dia eksterior ininya 3 sisi ya keliling gesernya. Ini kan tadi ya ada 3 kan. 1 gitu, 2 gitu sama bagian sana gitu kan. Ada 3. Terus titik pusat keliling geser tidak berhimpit dengan titik pusat penampang kolom. Dalam hal ini MU pada persamaan 64 adalah momen yang bekerja pada pusat keliling geser kritis. Ya, jadi ya karena di eksterior ya, jadi titiknya nggak berhimpit dengan penampang kolom gitu kan, ini kelihatan agak ke kanan berarti kan ya, agak ke kanan, nggak benar-benar di asnya kolom gitu maksudnya ya karena di eksterior ya. Terus transfer momen tak imbang di kolom eksterior tanpa balok tepi bila dianalisis menggunakan dengan DDM, maka nilai MU diambil sebesar 3M0, dengan M0 adalah momen statis pada betang tersebut. Ya, oke. Nah, sekarang ini tadi transfer momen akibat tak imbang oleh lentur gitu ya. Dalam ACI didefinisikan faktor untuk transfer momen tak imbang yang ditransfer oleh lentur adalah si gamma flexor tadi ya. Jadi gamma F ini adalah gamma flexor. Itu adalah faktor untuk transfer momen tak imbang yang ditransfer oleh lentur gitu ya. Jadi punyanya flexor, punyanya lentur. Itu rumusnya kayak gini nih. Set gitu ya. Nah, sekali lagi kita tahu ya, sisanya itu ditransfer oleh geser. Jadi ini 100% dikurangi yang ditransfer oleh lentur adalah yang ditransfer oleh geser. Gitu aja. Oke, jadi nanti kita bisa dapat ini nih, angka ini nih. Gitu. Jihan Nur Azizah bisa untuk bacain? Bisa, Bu. Di mana B1 adalah total lebar penampang kritis diukur tegak lurus terhadap sumbu di mana momen bekerja. B2 adalah total lebar yang sejajar dengan sumbu di mana momen bekerja. Pada gambar 6.16, B1 adalah yang tegak lurus terhadap sumbu Z. Pada kondisi tertentu, ACI 13.5.3.3 mengizinkan untuk memodifikasi nilai gamma F dari persamaan 6.9 di atas, yaitu 1 kolom interior, nilai gamma F boleh ditingkatkan sebesar 25% bila VU kurang dari 0,4 VC. 2. Kolom tepi dengan momen bekerja pada sumbu sejajar bagian tepi, nilai gamma F boleh ditingkatkan sebesar 1 bila VU kurang dari 0,7 VC.
3. Kolom tepi dengan momen bekerja pada sumbu tegak lurus bagian tepi, nilai gamma F boleh ditingkatkan sebesar 25% bila VU kurang dari 0,4 pi VC. 4. Kolom sudut. Bila nilai gamma F boleh ditingkatkan sebesar 1 bila VU kurang dari 0,5 pi VC. Ya, oke. Terima kasih Jihan Nur Azizah. Nah, jadi ini jelasin apa itu variabel-variabel. Jadi B1 adalah total lebar penampang kritis gitu ya. B1 total lebar penampang kritis diukur tegak lurus terhadap sumbu di mana momen bekerja. Ya, jadi terhadap sumbu ya. Terus B2 adalah total lebar yang sejajar dengan sumbu di mana momen bekerja. Jadi sekali lagi B1 selalu ya, 1 itu adalah arah yang ditinjau, 2 adalah tegak lurus arah yang ditinjau. Jadi sama nih selalu konsepnya. Nah, pada gambar 611 B1 adalah yang tegak lurus terhadap sumbu ZZ. Oke, coba ya. Jadi mana sih? Nah ini. 616. Nah, ya. Jadi yang searah sama Z gitu ya. Yang searah sama Z itu arah 1. Sedangkan yang tegak lurus dari arah Z itu adalah arah 2 gitu maksudnya. Jadi kalau ini ya, kalau digambar ya, berarti ini kita sebaiknya oke, jadi ini nih. Ini nih arah 1 gitu ya. Yang tegak lurus arah 2 gitu ya. Itu maksudnya. Oke, jadi itu tadi ya, B1 sama B2. Ya udahlah ya, ini B1, ini B2. Terus habis itu, nah ini ada tambahan sih, ada sebagai catatan gitu ya. Si gamma F itu kan tadi rumusnya ini ya, si gamma F ini rumusnya ini, yang udah dijelasin sama Hansen. Nah, tetapi ada catatan nih, kalau kolom interior nilai gamma F boleh ditingkatkan 25% kalau kondisi ini. Lalu untuk kolom tepi dengan momen bekerja pada sumbu sejajar bagian tepi, nilai gamma F boleh ditingkatkan menjadi 1 bila ini gitu ya. Lalu untuk kolom tepi dengan momen bekerja pada sumbu tegak lurus bagian tepi, nilai gamma F boleh ditingkatkan 25% bila ini gitu ya. Untuk kolom sudut, nilai gamma F boleh ditingkatkan menjadi 1 bila seperti ini gitu. Jadi ini ya nanti ini lihat aja kalau kondisinya ini gitu, ya udah kita tingkatkan gamma F-nya gitu aja sih. Jadi ini sebagai catatan. Selain ini gitu, selain yang kondisi ini ya, ada 4 ini, ya udah pakai rumus ini aja gitu ya. Nah, oke. Jadi udah jelas ya apa itu sumbu 1, sumbu 2, gamma F gitu kan ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih yang di sini kan selain tahu gamma V, MU, ada C gitu kan, ini ada namanya JC. Sarvina Faradiba bisa membacain? Bisa, Bu. Transfer momen tak imbang oleh geser. Momen yang ditransfer ke kolom tegangan geser eksentris adalah sebesar gamma V MU dengan gamma V sesuai persamaan 6.5. Properti penampang, momen inersia polar penampang segi 4 sisi AD terhadap sumbu ZZ dengan jarak X bar dari pusat penampang sisi AD. Lihat gambar 6.17.D. JC sama dengan IX tambah IY ditambah AX bar kuadrat sama dengan BD pangkat 3 per 12 tambah DB pangkat 3 per 12 ditambah AX bar kuadrat.
Untuk penampang segi 4 tertutup, gambar 6.17a, jarak pusat penampang geser ke sisi AB dan CD adalah CAB sama dengan CCD sama dengan B1/2. Ya, oke, Sarvina Faradipa. Terima kasih. Jadi, oke, nah jadi momen yang ditransfer ke kolom oleh tegangan geser eksentris adalah sebesar sekian, sesuai dengan ini, sesuai dengan persamaan ini ya. Tinggal ini ya, tadi kan kita udah tahu berapa gamma F-nya, si gamma F tuh tinggal 1 minus gamma F. Ya, jadi kita udah bisa nyari gamma F, gamma V itu tinggal 1 minus gamma F gitu ya, persamaan 65. Ya kan, itu kan, ya tinggal gitu aja, tinggal dikurangi gitu kan. Oke, jadi gamma pergamaan udah selesai gitu kan. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu JC. Tadi kan dibahas terus ya si JC ini. JC ini adalah momen inersia polar gitu. Nah, contoh aja nih, sebenarnya hitung inersia polar itu gimana sih gitu. Ini sebenarnya harusnya dijelasin juga sih di McBan, terus di Baja, itu banyak banget tuh pakai inersia polar gitu ya. McBan dan Baja sering banget tuh pakai. Nah, jadi inersia polar itu adalah, nah misalkan ada ini ya, kita lihat ini gambar ini. Gitu. Ya sebenarnya ini sisi AD sih, sisi AD itu sebenarnya kalau ada pelat kan ada A, B, ini ya, A, B, C, D. Nah ini sisi yang ini nih, coba kita lihat nih, gitu misalkan kan ya, set gitu, jadi kayak gini. Nah, berapakah inersia polar sisi AD, gitu kalau gambar kayak gini. Itu tadi jelasin sama Sarvina, salah tiba. Nah itu, jadi momen inersia polar penampang segi 4 sisi AD terhadap sumbu ZZ dengan jarak X bar dari pusat penampang sisi AD. Ya, jadi inersia polar terhadap sumbu ZZ yang berjarak X bar dari pusat penampang sisi AD. Jadi di pusat penampangnya kan sini ya, berjarak X bar. Sumbu ZZ-nya ini berjarak X bar. Nah, itu inersia polarnya tinggal inersia X ditambah inersia Y ditambah AX bar kuadrat. Ya udah, jadi tinggal kayak gini aja, 1/12 BD pangkat 3 ditambah 1/12 DB pangkat 3 ditambah AX bar kuadrat. Nah, itu adalah inersia polar penampang segi 4 gitu ya, terhadap sumbu ZZ. Itu kayak gitu. Nah, lalu kalau penampang segi 4 tertutup, gambar 617A, itu adalah ini ya, jadi interior kan tertutup, jarak pusat penampang geser ke sisi AB dan CD, itu adalah CAB sama dengan CCD sama dengan B1/2. Pusat penampang geser ke sisi AB dan CD. AB dan CD. Ini ya, AB dan CD. Ya, tinggal ini ya ini kan tinggal B/2 gitu kan ya. Ya udah, benar. Oke. Bu, Bu, maaf Bu. Ya, gimana? Ya. Ingin bertanya, itu kan yang B/2 tadi kan untuk yang kolom interior itu ya Bu. Kalau misalkan kolom sudut seperti itu, apakah tetap jarak pusat gesernya itu tetap B/2? Oh, enggak sih, enggak. Jadi ini kalau kondisinya penampang tertutup dulu ya. Kalau penampang tertutup dari gambar ini gitu, jaraknya di tengah gitu ya. Dan ya udah sama kan, CAB sama dengan CCD sama dengan B1/2. Nah, nanti kalau ini nanti sampai sini kita masih ngomongin momen inersia polar kalau penampangnya tertutup ya. Gitu. Nah, nanti di sini kita mulai ngomong kolom tepi, lalu di sini kita mulai ngomong kolom sudut gitu sih. Beda nih kan, iya. beda Baik ya. Bu. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Oke, terima kasih Steven atas pertanyaannya. Nah, ini jadi nanti buat kolom tepi jaraknya ini, kalau kolom sudut jaraknya ini. Nah, kita pertama kita lihat dulu kalau kondisinya kolomnya interior gitu ya. Nah, jadi kita udah tahu kalau misalkan tadi ini satu kayak gini nih adalah seperti ini gitu, lalu jaraknya seperti ini gitu. Nah, jadi si momen inersia polar kalau kondisinya adalah kolom interior, in the end akan seperti ini gitu ya. Rian Anggono bisa tolong bacain? Rian ada nggak? Nggak ada. Sadrina Oktadelia bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Momen inersia polar JC sama dengan JC pada sumbu X untuk sisi AD dan BC ditambah AX bar kuadrat sisi AB dan CD sama dengan 2 dikali B1D pangkat 3 per 12 ditambah DB1 pangkat 3 per 12 ditambah 2 B2D dikali B1 per 2 pangkat 2. Notasi B1 sama dengan C1 tambah 2 dikali D per 2 menunjukkan panjang sisi keliling geser yang tegak lurus dengan sumbu lentur. B2 sama dengan C2 tambah 2 dikali D per 2 adalah panjang sisi keliling geser yang paralel terhadap sumbu lentur. Lebar kolom yang tegak lurus, sumbu lentur dinyatakan dalam C1, sedangkan lebar yang sejajar, sumbu lentur dinyatakan dalam C2. Ya, oke. Terima kasih Sadrina Oktadelia. Nah, jadi inersia polar kalau penampangnya interior, maksudnya kolomnya interior gitu ya, itu adalah inersia polar pada sumbu X untuk sisi AD dan BC. Coba kita lihat ya, AD dan BC. Salah ya. Nah, ya jadi inersia polar si AD sama BC gitu ya, ditambah AX bar kuadrat sisi AB dan CD, sisi AB dan CD. AB dan DC. AD dan ya. Jadi AX bar kuadrat ini dan ini gitu maksudnya ya. Jadi inersia polarnya ini ditambah AX bar kuadrat ini sama ini gitu maksudnya. Jadi kayak gini tinggalan. Notasi B1 sama dengan C1 plus 2 kali D per 2 menunjukkan panjang sisi keliling geser. Panjang sisi keliling geser yang tegak lurus dengan sumbu lentur. Oke. Terus B2 adalah sisi keliling geser yang paralel terhadap sumbu lentur. Terus lebar kolom yang tegak lurus sumbu lentur dinyatakan dalam C1, sedangkan lebar yang sejajar sumbu lentur dinyatakan dalam C2. Ya, oke. Ini catatan aja ya, catatan ke sini. Ya udah gitu aja ya berarti ya. Terus habis itu kalau kondisinya kolom tepi. Mau rakanya bisa Bu sih? Ya Bu, bisa. Kolom tepi segi 4 terbuka atau keliling 3 sisi seperti pada gambar 6.17.b. 1. Momen paralel dengan tepi kolom sumbu ZZ. Jarak pusat penampang geser ke sisi AB adalah CAB sama dengan momen area dari sisi-sisi terhadap AB per luas sisi sama dengan 2 dikali B1D dikali B1 per 2 dibagi 2 kali B1D plus B2D. Momen inersia polar DC sama dengan DC pada sumbu Z untuk sisi AD dan BC
plus AX bar kuadrat yang sisi AB sama dengan 2 dikali B1 dipangkat 3 per 12 ditambah DB1 pangkat 3 per 12 ditambah B1D dikali B1 per 2 minus CAB pangkat 2 plus B2D C kuadrat AB. Panjang sisi keliling geser yang tegak lurus dengan sumbu lentur B1 sama dengan C1 plus D per 2. Sedangkan yang paralel terhadap sumbu lentur B2 sama dengan C2 plus 2D per 2. Ya, oke, terima kasih mau rekannya. Nah, ini kalau kondisinya kolom tepi gitu ya. Kalau tadi kondisinya dia kolom interior. Nah, kolom tepi kita lihat gambarnya aja. Nah, ini kolom tepi kayak gini. Yang pertama kita butuh menghitung ya, jadi intinya momen paralel dengan tepi kolom sumbu ZZ gitu ya. Paralel dengan sumbu ZZ ya. Jadi yang penting di sini sumbunya ya. Jadi kalau ini tadi terhadap sumbu X nih. Nah, sekarang itu terhadap sumbu Z. Jadi kondisinya kalau tepi itu ada dua sumbu sebenarnya. Sumbu Z yang kayak gini nih, dia akan terletak agak ke kanan ya, karena ya jelas dia kan di kiri nggak ada ini ya, jadi letaknya agak ke kanan tuh si sumbu Z. Lalu ada lagi sumbu satunya nih, sumbu W, sebenarnya kayak gitu. Ada sumbu Z, ada sumbu W. Nah, sekarang kalau kita ini momen paralel dengan tepi kolom yang sumbu ZZ nih gitu. Nah, jadinya untuk menghitung si jarak pusat penambang geser ke sisi AB gitu, itu adalah momen area dari sisi terhadap AB dibagi luas sisinya. Jadi ini sebenarnya rumusnya gitu ya. Jadi makanya bisa mendapatkan seperti ini gitu. Terus, nah untuk momen inersia polarnya gitu kan, ingat ini sumbunya Z. Nah, sumbunya Z itu pakai JC untuk sisi AD dan BC gitu ya, karena dia sumbunya Z. Nah, ini bidangnya ya ini ya, ini sama ini. Ini sama ini nih. Ya sama kayak tadi ya, ini kan sumbunya X. Bidangnya tadi si JC-nya ambilnya yang AD sama BC. Nah, ya sama ini si Z ini sumbunya Z. Aduh, ya udah deh. Ini aja ya. Ya, jadi tadi kan kita ngomongin interior kan ini sumbunya X. JC-nya bidang ini sama ini ditambah AX bar yang ini kuadrat gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Ini nih terhadap sumbu X itu bidangnya ya JC-nya ini sama ini gitu ya. AX bar-nya yang ini. AX bar kuadrat. Nah, jadinya mana? Nah, ini jadinya. Jadi JC pada sumbu Z untuk sisi ADBC ya kan ya. ADBC ini kan ADBC gitu. Ditambah AX bar kuadrat sisi AB, ditambah AX bar kuadrat sisi yang ini gitu. Ya sama ya kayak tadi tuh, konsepnya sama. Makanya ya udah tinggal kayak gini nih. Ya ini IXIY ya, IXIY terus ini AX bar kuadrat. Nah, terus habis itu sebagai catatan, panjang sisi keliling geser yang tegak lurus dengan sumbu lentur B1 sama dengan C1 plus D per 2. Sedangkan yang paralel terhadap sumbu lentur B2 sama dengan C2 plus 2D per 2. Ya, ini sebenarnya digambarin sih B1 ini gitu kan ya, B2 ini. Ini juga B2 ini, B1 ini. Nah, nanti beda ya kalau kita pakai sumbu WW. Nah, ini sumbunya Z. Yang perlu digarisbawahi adalah seperti itu. Nah, ini kalau sumbunya WW akhirnya ya. Jadi kalau tadi sumbu terhadap sumbu Z, ini terhadap sumbu WW. Feni Marianti bisa membaca ini? Bisa, Bu.
2. Momen tegak lurus dengan tepi kolom sumbu WW. Jarak pusat penampang geser ke sisi AB dan CD adalah CBC sama dengan CAD sama dengan C sama dengan B2/2. Momen inersia polar. JC sama dengan JC pada sumbu W untuk sisi AB ditambah dengan AX bar kuadrat sisi BC dan AD sama dengan 2 dikali B2D pangkat 3 per 12 ditambah DB2 pangkat 3 per 12 ditambah 2 B1 kali D dikali C kuadrat. Panjang sisi keliling geser yang tegak lurus dengan sumbu lentur B1 sama dengan C1 ditambah D/2. Sedangkan yang paralel terhadap sumbu lentur B2 sama dengan C2 ditambah D/2. Ya, oke. Terima kasih, Feni. Oke, jadi tadi sebelumnya terhadap sumbu ZZ gitu ya, terhadap sumbu ZZ. Sekarang yang terhadap sumbu WW. Kita lihat lagi ya sumbu WW. Nah, ini mungkin kita ini lagi biar mulai. Nah, kita sekarang lihat yang sumbunya ke sini nih. Nah, sebenarnya ya harusnya sih tinggal ini ya. Nah, oke, kita lihat dulu jarak pusat penampang geser ke sisi AB dan CD. Jarak pusat penampang geser terhadap sisi AB dan CD. Oh ya, oke lah ya. Itu adalah B2/2. Ya, oke. Jadi ini jaraknya aja ya, jaraknya aja kan B2/2. Ya, iya dong. Terus momen inersia polarnya adalah JC pada sumbu W untuk sisi AB ditambah AX barnya kuadrat itu BC dan AD. Nah, kan tadi kan konsepnya gini ya, kalau sumbunya ini, JC-nya kan ini dan ini ditambah AX kuadrat ini sama ini. Nah, sekarang kalau sumbunya gini kan ya tinggal dibalik aja kan, tinggal dibalik aja. JC-nya berarti JC-nya ini dan ini ditambah AX bar kuadrat ini dan ini ya gitu. Nah, cuma kalau kolom interior nih kondisinya simetris, jadi kalian cuma ngitung terhadap X. Nah, sekarang kalau ini itu sumbu WW jelas-jelas beda sama sumbu ZZ. Nah, jadi ya udah sekarang coba ya dengan konsep yang sama gitu. Kan sumbu Z gini, ya ini lagi ya, ini sumbu X, JC ini sama ini ditambah AX bar ini sama ini. Kalau sumbu Z di sini, JC depan belakangnya lah ya ditambah AX kuadrat ini gitu. Nah, sekarang konsepnya ya udah kita paksa aja. Cuma bedanya ini kan gini nih. Berarti ya JC-nya JC yang ini nih. Set ini ya, AB berarti kan ditambah AX bar ini sama ini. Gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Nah, makanya kayak gini. JCAB dan ditambah AX bar BCAD, ya kan ya? Ya benar nih. JCAB yang biru ini ditambah AX bar AD dan BC, gitu. Gitu aja. Terus ya udah juga ini ya catatan aja panjang sisi keliling geser yang tegak lurus dengan lentur B1 sama dengan C1 tambah D/2. Sedangkan jarak yang paralel terhadap sumbu lentur B2 sama dengan C2 plus D/2. Ya, oke. Jadi itu adalah kolom tepi. Sekarang kita ke kolom sudut. Yeremia Kran bisa membaca. Baik, Bu. Kolom sudut keliling dua sisi seperti gambar 6.17C. Jarak pusat penampang geser ke sisi AB dan CD. CAB sama dengan B1 kali D kali B1/2 per B1 kali D plus B2 kali D. Momen inersia polar. DC sama dengan DC pada sumbu Z untuk sisi BC ditambah AX bar kuadrat sisi AB
sama dengan B1D pangkat 3 per 12 ditambah DB1 pangkat 3 per 12 ditambah B1 kali D dikali B1 per 2 dikurangin CAB dikuadratin plus B2 kali D CAB kuadrat. Ya, oke. Ya, terima kasih Yeremia. Jadi ini adalah kolom sudut gitu, jarak kita buka ya gambarnya. Nah, kita sekarang ngomongin yang ini nih. Yang C. Nah, sekarang ngomongin yang sumbu ZZ dulu ya. Sekali lagi ada 2 sumbu nih kelihatan. Wah, tapi ini ya. Ini sumbu Z berarti ya. Oke. Oke, sekarang kita ngomongin ke sumbu Z gitu. Pertama adalah jarak pusat penampang geser ke sisi AB dan CD. Itu adalah CAB, yang angkanya akan seperti ini. Penampang geser ke sisi AB dan CD. Ini ya, ke sisi AB dan CD. AB sama CD. Itu sebenarnya sih. Ya, ini akan segini gitu. Lalu momen inersia polarnya adalah JC untuk BC AZ kuadrat AB ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya lihat sumbunya aja ya, sama kayak tadi. Kita kalau ngelihat sumbunya, ya kita lihat sumbunya ini kan. Nah, berarti jelas-jelas berarti JC-nya akan yang ini ya, yang depan belakangnya kan sini ya, BC ditambah AX bar-nya adalah yang AB gitu, yang ini gitu. Makanya ini rumusnya menjadi seperti ini. Nah, sebenarnya konsepnya sama juga kalau cari yang sumbu WW ya gitu. Ini ya sumbu WW. Cari jaraknya dulu, terus habis itu berarti inersia polarnya adalah AB, kebalikannya berarti ya AB. Inersia polarnya adalah yang AB nih, gitu. Ditambah AX bar-nya adalah yang BC, gitu. Nah, sekarang gimana kalau kolomnya lingkaran? Vincent Haris, Bang Ojeng. Kolom lingkaran. Properti kolom lingkaran interior seperti pada gambar 6.18. AC sama dengan V dikali dalam kurung D besar plus D kecil tutup kurung kali D kecil. C sama dengan C aksen sama dengan D besar plus D kecil bagi 2. J per C sama dengan V dikali D dikali dalam kurung D besar tambah D kecil bagi 2 tutup kurung dalam kuadrat ditambah D pangkat 3 per 3. Ya, oke. Terima kasih Vincent. Jadi kalau kolomnya lingkaran gambarnya kayak gini gitu ya. AC-nya akan kayak gini gitu. Lalu C-nya ini C ya, ini C itu akan ini setengahnya aja dibagi 2 sehingga J per C-nya gitu ini seperti ini gitu. Oh ya, ini pokoknya ini ya selalu D kecil itu kedalaman efektif pelat ya, jadi selalu konsisten nih, variabel kita selalu konsisten, jadi jangan bingung D kecil itu apa. Terus apa lagi? Ya udah sih, itu aja ya. Nah, ini berbagai kasus untuk kolom segi 4. Kalau lentur tegak lurus tepi akan kasus A gitu ya. Jadi kalau misalkan kasus kalian itu lentur tegak lurus tepi gitu, kalian tuh kasus A. Kalau kalian nyari kolom interior gitu, kasus B gitu. Kalau lentur sejajar tepi itu kasus C. Ya, jadi gini ya. Ya, terus kalau kolom sudut kasus D gitu. Nah, jadi ini sebenarnya ini aja ya, tegak lurus tepi, sejajar tepi, terus interior dan sudut ya, sebenarnya itu aja ya.
tegak lurus tepi, sejajar tepi, interior, dan sudut. Nah, ini kalau direkap sebenarnya kayak gini nih. Untuk kasus A, AC-nya udah dihitungin, lalu J per C-nya udah dihitungin, modulus of critical section. Jadi, ya ini ya, J dibagi C aja sebenarnya ini. Maksudnya modulus critical section itu adalah J kita tadi yang udah kita hitung dibagi C. Terus dapatnya kayak gini. Kalau J aksen udah dihitungin juga, C adalah seperti ini, C aksen seperti ini. Jadi sebenarnya ini udah direkapin sih. Nah, kalian tuh tinggal masuk ke case yang mana nih, sebenarnya bisa langsung dipakai. Nah, kita contoh. Jen Jessica, bisa kamu bacain? Bisa, Bu. Diketahui sistem pelat dua arah flat plate dengan tebal 180 mm, D 146 mm, dan dimensi kolom 400 x 400 mm. Diasumsikan telah dianalisis dengan DDM, momen statis terfaktor M0 sama dengan 132,7 kN, gaya geser terfaktor VU sama dengan 133 kN, mutu beton FC aksen sama dengan 28 MPa, mutu baja tulangan FY sama dengan 400 MPa, dan V geser sama dengan 0,75. Tentukan kuat geser akibat gaya geser dan transfer momen di antara sistem pelat dan kolom untuk dua kondisi. Momen yang bekerja pada sumbu tegak lurus tepi struktur dan momen yang bekerja pada sumbu sejajar tepi struktur. Ya, oke, terima kasih, Jen. Nah, jadi contohnya adalah seperti ini gitu ya. Sistem pelat dua arah flat plate gitu, tebalnya 180. Ya, seperti biasa kalau ada soal kita pahami dulu ya, biar kita terarah gitu. Terus efektif efisien. Ya, kadang planning yang baik dan mengetahui ke depan akan gimana itu efektif gitu. Jadi kita nggak perlu belok-belok dulu. Jadi ada pelat gitu, pelatnya dua arah, oke lah ya. Terus dia flat plate, berarti cuma pelat sama kolom gitu ya. Tebalnya 180. Nah, ini udah dihitungin kedalaman efektifnya segini. Dimensi kolom 400 x 400. Diasumsikan telah dianalisis dengan DDM gitu. Momen statis terfaktornya adalah sekian. Gaya geser terfaktor VU sekian. Mutu beton sekian, mutu baja sekian, V yang dipakai sekian. Ya, tapi memang V geser memang sekian ya, jadi ini nggak diketahui pun harusnya kalian tahu harusnya. Terus tentukan kuat geser akibat gaya geser dan transfer momen di antara sistem pelat dan kolom untuk dua kondisi. Kondisi kalau momen yang bekerja pada sumbu tegak lurus tepi struktur sama momen yang bekerja pada sumbu sejajar tepi struktur. Ya, oke. Oke, ini adalah ininya. Prosesnya. Jerry Kapangestu bisa membaca? Bisa, Bu. Keliling penampang kritis B0 sama dengan 2 kali 400 tambah 146 per 2 plus 400 tambah 2 kali 146 per 2 sama dengan 1492 mm. Kolom eksterior atau kolom tepi alfa S sama dengan 30. Rasio sisi panjang kolom terhadap sisi pendek kolom beta C sama dengan 400 per 400 sama dengan 1. Kuat geser pelat diambil terkecil dari persamaan 6.2 PC nilai minimum dari 1/12 2 plus 4 per beta C akar FC B0 kali D sama dengan 1/12 kali 2 tambah 4/1 akar FC B0 kali D sama dengan setengah akar FC kali B0 kali D. 1/12 kali alfa S kali D per B0 tambah 2 akar FC kali B0 kali D sama dengan 1/12 kali 30 kali 146 per 1492 ditambah 2 akar FC kali
B0 kali D sama dengan 0,411 akar FC kali B0 kali D. 1/3 akar FC kali B0 kali D. Sama dengan 1/3 akar 28 kali 1492 kali 146 sama dengan 384.219,5 Newton. Tegangan geser pelat PVC sama dengan 0,75 kali 1/3 akar FC sama dengan 1,32 MPa. Oke, terima kasih Jerika. Ya, jadi tadi soalnya gitu ya. Nah, pertama-tama kita ngitung dulu keliling penambang kritis B0 itu seperti ini. Nah, ini B0 yang kita pelajari minggu lalu sama dengan B0 yang ini yang masih sama kok. Lalu habis itu alfanya itu tergantung jenis kolomnya ya. Itu ada juga di minggu lalu gitu. Terus rasio sisi panjang kolom terhadap sisi pendek kolom, ya ini juga sebenarnya properti minggu lalu semua, karena ini juga rumus tahanan geser aksi dua arah gitu. Buat ngitung ini sebenarnya kita ngitung yang ini itu buat ngitung yang ini kan. Sehingga gaya tahanan geser konkret gitu ya akibat aksi dua arah gitu, itu ya seperti ini nih. Gitu, ambil yang minimum ya. Jadi ini sebenarnya kan ini kan ininya sama ya, ininya kan sama nih. Belakangnya sama. Nah, tinggal depannya aja yang beda kan, depannya beda. Nah, dari depan yang beda ini sebenarnya kelihatan kan yang menghasilkan beda terkecil tuh yang mana, setengah, sepertiga, apa 0,411 gitu. Ini maksudnya dia kayak gitu tuh. Makanya tiba-tiba dia udah tahu nih yang menentukan yang sepertiga gitu. Ya, dapatlah sekian gitu ya. Nah, sehingga kan ini gaya kalau jadi geser, gaya ini adalah gaya, ini VC besar ya, VC besar. Nah, kalau jadi geser kan gaya itu maksudnya gaya kalau jadi tegangan itu kan tinggal dibagi A-nya. Nah, kan rumus gaya kan ini ya. Nah, oke. Rumus gaya kan ini kan. Ini kan rumus gaya nih. Nah, sekali lagi gaya itu kalau dibagi akan jadi geser gitu kan. Ya udah nih tinggal ambil aja nih ininya. Ininya aja nih maksudnya set makanya ini gambar kayak gini nih. Jadi tinggal dia 0,75 ambil si depannya doang, dapatlah ini. Ya bisa juga gini ya, kalian VC dibagi luasannya. Jadi sini nih 384 dibagi luasannya ya, luasannya 1492 dikali 146. Ya itulah ya, makanya tinggal ini gitu. Nah, untuk kondisi 1 kan ini ya ditanyanya dua kondisi nih, kondisi 1 sama kondisi 2. Kondisi 1 adalah momen yang bekerja pada sumbu tegak lurus tepi struktur. Nah, kita lihat nih sebenarnya bisa lihat nih dari sini nih. Oh, tegak lurus tepi struktur. Oh, berarti dia kasus A gitu. Gitu kan. Nah, gitu. Makanya kita selesaiin dulu untuk kondisi 1 yaitu kasus A. Felix Cihu sama berarti. Baik, Bu. Untuk kondisi 1, momen yang bekerja pada sumbu tegak lurus tepi struktur. Properti penampang sesuai tabel 6.1, case A. B1 sama dengan C1 tambah D sama dengan 400 tambah 146 sama dengan 546 mm. B2 sama dengan C2 ditambah D per 2 sama dengan 400 ditambah 146 per 2 sama dengan 473 mm. B0 sama dengan 2 dikali 473 ditambah 546 sama dengan 1492 mm. C sama dengan C aksen sama dengan B1 per 2 sama dengan 546 per 2 sama dengan 273 mm. AC sama dengan B1 ditambah 2B2 dikali D sama dengan 546 ditambah 2,473
dikali 146 sama dengan 217.832 mm kuadrat. J per C sama dengan B1 kali D, B1 tambah 6 kali B2 ditambah D pangkat 3 per 6 sama dengan 546 dikali 146 dikali 546 tambah 6 kali 473 ditambah 146 pangkat 3 per 6 sama dengan 45478513,33 mm. Terakhir, J per C aksen sama dengan 45478513,33 mm. Oke, terima kasih Felix. Nah, jadi kita selesaikan dulu untuk kondisi 1 gitu ya. Nah, kondisi 1 itu dari keempat itu ternyata adalah kasus A gitu kan ya. Nah, untuk properti kasus A itu udah direkapin nih di sini nih properti kasus A. Nah, jadi yang dilakukan oleh Felix tadi tuh kita hitung dulu nih si properti-properti ini karena ini kita butuhkan nih buat ngitung ke ya yang sebelumnya kita pelajari ya ini. Kita kan tujuannya nah ini, kita tujuannya adalah rumus 66 nih tujuannya. Tegangan geser yang terjadi harus kurang dari tahanan gesernya gitu kan ya. Ini tujuan kita buat ngitung ke sini. Kita membutuhkan ini semua nih, JC, gamma V, C dan sebelumnya kan. Nah, terus ya udah sama ya ini semua ya kita harus ngitung dulu gitu. Nah, jadi yang dihitung Felix akan dibutuhkan nih buat ngitung-ngitung. Nah, jadi ya Felix ngitung berdasarkan ini aja nih, tabel yang ini. AC, J per C aksen, C aksen. Ini kan ya. AC, J per C aksen gitu ya. Nah, ini ya, sama C aksen gitu. Ya, jadi untuk menuju ke tabel tadi gitu kan ya, kan membutuhkan B1, B2 sama B0, makanya dihitung dulu di sini. Terus habis itu ya ini sebenarnya ada ininya ya, B1 akan sekian, B2 akan sekian gitu. Terus habis itu masuk ke rekapan tabel tadi gitu ke sini. Nah, udah didapatin C-nya 273, AC-nya sekian, J per C-nya sekian, J per C aksennya sekian. Nah, setelah itu kita lanjut. Daryl, bisa tolong bacain? Bisa, Bu. A. Untuk momen tak seimbang yang bekerja pada sumbu tegak lurus dengan bagian pinggir struktur, nilai apa itu ya, Bu? Nilai gamma F. Oh, gamma. Gamma F dapat diperbesar 25% apabila VU lebih kecil sama dengan 0,4 VPC. 0,4 VPC sama dengan 0,4 kali 0,75 kali 3842195 sama dengan 115.265,8 Newton, yaitu lebih kecil atau sama dengan VU, yaitu 133 kN. Besar distribusi momen tak seimbang untuk ditransfer sebagai geser, gamma U sama dengan 1 dikurang gamma F, yaitu 1 dikurang 1 per 1 ditambah 2 per 3 akar dari B1 per B2 sama dengan 1 dikurang 1 per 1 ditambah 2 per 3 akar dari 546 per 473 sama dengan 0,42. B. Tegangan geser pelat tanpa penulangan geser dari persamaan 6.4 di mana momen yang ditransfer pada kolom sebesar 0,3 MO sama dengan 39,81 MPa. VU sama dengan VU per AC ditambah atau dikurang gamma U kali MU kali C per JC sama dengan 133 kali 10 pangkat 3 per 217.832 tambah kurang 0,42 kali 39,81 kali 10 pangkat 6 per 45478513 sama dengan 0,611 ditambah kurang 0,368 MPa, di mana VU min sama dengan 0,243 MPa, VU max sama dengan 0,979 MPa. Periksa kekuatan pelat terhadap geser. VU lebih kecil sama dengan PIPC, berarti oke.
kuat geser pelat cukup kuat untuk menahan geser dan transfer momen antara pelat dan kolom. Oke, terima kasih Daryl. Nah, jadi dari yang udah dihitung oleh Felix gitu, digunakan Daryl nih buat ngitung ya pertama kita akan tujuan kita adalah ini gitu ya. Jadi kalau kita tahu tujuan kita enak sebenarnya kita tuh ngapain. Jadi jangan terpaku oleh step-stepnya, tapi bayangin tujuan di depan itu apa sehingga butuh apa gitu ya. Jadi berpikirnya harus seperti itu dalam setiap mata kuliah gitu ya. Jadi kalian nggak terdistrak oleh rumus-rumus yang sebenarnya ada artinya gitu. Artinya sebenarnya dibutuhkan di akhir gitu. Jadi seperti itu. Oke, nah sekarang kita ngitung tahanannya dulu berarti ya. Kita ngitung tahanannya dulu. Ya ini tahanannya tadi udah dihitung sih. Jadi ini kita pakai gitu. Kita udah ngitung tahanan. Nah nanti kan ini ada tahanan, ada gaya luar gitu kan ya. Maksudnya tegangan luar sih. Tegangan akibat gaya luar gitulah ya. Nah jadi ini sebenarnya udah dihitung gitu. Jadi kita akan menuju ke beban yang terjadi gitu ya. Akibat beban yang terjadi. Nah untuk momen tak seimbang yang bekerja pada sumbu tegak lurus dengan bagian pinggir struktur, nilai gamma F dapat diperbesar 25% apabila ini. Nah, ini tadi ini nih. Nah, ini ya. Kondisi 3 ya, kondisi 3. Boleh ditingkatkan 25% bila PU kurang dari 0,4 VVC. Nah, ini ya. Nah, jadi kita cek dulu apakah benar VU kurang dari 0,4 VVC. 0,4 ini kurang dari VU ya. Jadi jadi enggak berarti ya. Jadi enggak. VU-nya kan 133 kN. Ini kan 115 ya. Ya, jadi VU lebih besar nih. Ya udah deh, berarti enggak ya berarti tetap. Terus ya udah, kita sesuai rumus aja. Gamma F adalah buka aja rumus gamma F gitu. Ini kan rumus gamma F. Gamma V tinggal 1 minus gamma F-nya. Dapatlah sekian. Ini adalah gamma V. Nah, gamma V itu dibutuhkan buat ke sini gitu ya. Terus habis itu ya udah ini rumus akibat beban yang terjadi gitu. VU-nya tinggal, nah ini kan tadi udah dihitungin Felix nih, sangat membantu kan, ada AC, ada ini kan C per JC gitu kan. Ya tadi kan JC per C kan sama aja ya. Ini tadi udah dihitungin Felix JC per C tadi, tinggal ya udah sama aja. Ini tadi sini nih maksudnya. Ini adalah ini. Terus gamma. Ya ini VU oke lah ya. Ini adalah gamma V tadi, lalu ini MU. Ya udah dapatlah sekian nih. Ternyata tegangan geser minimumnya akan seperti ini, maksimumnya akan seperti ini. Nah, tadi tahanan kita berapa tadi? Tahanan kita segini nih. 1,34. Ya, kan jauh ya, berarti oke. Ya, gitu aja tuh. Udah tuh ya, udah menjawab nomor A. Sekarang kita menjawab nomor B. Ya kan, jadi kalau tahu tujuannya lebih gampang kan daripada kalian ngelihat rumus apaan di sini kok kayak kali tambah kurang gitu. Itu sangat mendistract kalau kalian nggak tahu intinya sebenarnya apa. Kalau kalian udah tahu benang merahnya gitu lebih itu lebih berarti gitu untuk kalian ya. Oke, Derin Jericho bisa tolong bacain?
Ya, Bu. Baca yang ini, Bu. Untuk kondisi 2, momen yang bekerja pada sumbu sejajar tapi struktur. Properti penampang sesuai tabel 6.1 case C. B1 sama dengan C1 tambah D per 2 sama dengan 400 tambah 146 per 2 sama dengan 473 mm. B2 sama dengan C1 tambah D sama dengan 400 tambah 146 sama dengan 546 mm. B0 sama dengan 2 kali 473 tambah 546 sama dengan 1492 mm. C sama dengan B1 kuadrat per 2 kali B1 tambah B2 sama dengan 473 kuadrat per 2 kali 473 tambah 546 sama dengan 149,9 mm. AC sama dengan 2B1 tambah B2 dikali D sama dengan 217.832 mm kuadrat. J per C sama dengan 2B1 kuadrat D dikali B1 tambah 2B2 tambah D pangkat 3 dikali 2B1 tambah B2 per 6B1 sama dengan 37.661.376,07 mm pangkat 3. C aksen sama dengan B1 dikurangin C sama dengan 323,1. J per C aksen sama dengan J per C kali C per C aksen sama dengan 37.661.376,07 dikali 149 per 9 per 323,1 sama dengan 17.472.733,74 mm pangkat 3. Ya, oke, terima kasih Derin. Ya, jadi yang dilakukan Derin Jericho ini sama dengan yang dilakukan Felix tadi nih, gitu. Jadi akan dibutuhkan untuk menghitung tujuan kita, gitu ya. Akan dibutuhkan untuk menghitung tujuan kita. Yang sebenarnya adalah proses ini adalah ini kita buka lagi tuh. Oh, kita kan masuk kasus sejajar tepi struktur gitu ya. Nah, sejajar tepi struktur kan kasus C kan, gitu kan. Kasus C. Oh ya udah berarti kita menggunakan ini nih. Nah, ini yang dilakukan oleh Derin Jericho tadi gitu. Adalah menghitung ini semua, properti ini semua. Karena dibutuhkan untuk nanti. Sama kayak Felix. Nah, jadi AC ngitung ini ya. C, AC, J per C, C aksen, J per C aksen. Itu yang dari tabel tadi ya. Jadi menghitung properti dari tabel tadi. Nah, untuk ke sana dibutuhkan B1, B2 sama B0. Ya, ini ada ininya ya, gambarnya juga. B1 itu ini nih. Ini nih ini nih gitu. B2 ini. Terus ya udahlah ya. Jadi didapatkan C-nya 149,9, lalu AC-nya sekian, J per C-nya sekian, C aksen sekian, J per C aksen sekian. Oke, jadi itu akan sangat membantu untuk mengerjakan selanjutnya. Carissa bisa ngebacain? Bisa, Bu. Besar distribusi momen tak seimbang untuk ditransfer sebagai geser PV sama gamma V sama dengan 1 per gamma F. Untuk momen tak seimbang yang bekerja pada sumbu sejajar dengan bagian pinggir struktur, nilai gamma F dapat diambil sebesar 1 apabila VU lebih kecil sama dengan 0,75 PVC. 0,75 PVC sama dengan 0,75 dikali 0,75 dikali 384219,5 sama dengan 216123,48 Newton. Dari perhitungan di atas, keseluruhan momen tak seimbang pada kolom dapat dianggap ditransfer sebagai lentur, gamma F sama dengan 1 dan gamma V sama dengan 0. Catatan,
ACI section 13.5.3.3 menyatakan nilai gamma F dapat diambil sebesar 1 apabila P rasio penulangan yang dihitung dengan lebar efektif pelat sebesar 3H ditambah C2 lebih kecil atau sama dengan 0,375 PB. Ya, oke, terima kasih Carisa. Jadi, ya ini sama ya, kita ngitung dulu gamma V karena akan kita butuhkan ke ini ya, kita akan butuhkan ke sini. Nah, gamma V adalah 1 minus gamma F gitu. Sehingga ini juga ini ya, kita lihat dulu catatannya. Jadi momen tak seimbang yang bekerja pada sumbu sejajar dengan bagian pinggir struktur gamma F itu dapat diperbesar sebesar 1 apabila VU kurang dari 0,75 VVC. Nah, ini tadi yang ini ya. Nah, yang 4 kondisi ini gitu. Nah, ini ya berarti apakah benar nih 2 gitu. Jadi kita harus cek ya. Jadi kalau misalkan kita kolom sudut, ya kita cek dulu yang nomor 4. Kalau kita kolom interior, kita cek nomor 1 gitu ya. Nah, ini kita cek dulu nih apakah VU kurang dari 0,75 VVC. Nah, Nah, 0,75 VVC adalah 216123,48 gitu. Terus VU-nya adalah ini ya, di soal kan ya. Nih, VU-nya adalah 133 kN. Nah, jadinya ternyata iya ya, lebih kurang kan. Ini kan 216 kN gitu, sehingga ini kondisi ini tercapai nih gitu, sehingga gamma F dapat diambil sebesar 1. Oh, ternyata dari perhitungan di atas keseluruhan momen tak seimbang pada kolom ditransfer sebagai letur. Jadi kuenya 100% buat letur, sehingga nggak ada kue buat geser gitu ya. Nah, lalu ada catatan lagi, SEI menyatakan nilai gamma F dapat diambil 1 apabila rasio penulangan yang dihitung dengan lebar efektif lebih kecil atau sama dengan 0,375 row balance. Jadi row B ini row balance ya. Jadi sama kayak di beton 1. Ya, oke. Nah, kebetulan karena gamma F-nya 0 kan ya, nah ini nih nggak ada nih, berarti tinggal kayak gini nih, tinggal sisanya segini, gitu. Ya, kita baca aja. Andre Budiarto bisa tolong bacain? Iya, Bu. B, kuat geser tanpa penulangan geser dari persamaan 6.4. VU sebenarnya VU per AC ditambah gamma U dikali MU kali C dibagi JC sama dengan 133 kali 10/3 dibagi 217832 ditambah 0 sama dengan 0,611 MPa. Periksa kekuatan pelat terhadap geser. VU kurang dari sama dengan VVC sama dengan oke. Jadinya oke, kuat geser pelat cukup kuat untuk menahan geser dan transfer momen antara pelat dan kolom. Ya, oke, terima kasih Andre. Nah, jadi tadi udah dihitung sama tadi Carisa kan ya. Ternyata gamma V-nya 0 nih, jadi tinggal yang ini doang. Ya udah deh, tinggal 133 kN dibagi AC, terus dapat 0,611 MPa. Nah, sedangkan tahanan kita tadi 1,32. Kan tahu kita jauh banget 1,32 jadi oke. Ya, jadi baik geser
baik yang kondisi 1 maupun kondisi 2 oke berarti kan ya. Tentukan kuat geser akibat gaya geser dan transfer momen di antara sistem plat dan kolom untuk 2 kondisi. Oh, ternyata dua-duanya oke. Ya udah deh kayak gitu. Jadi caranya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ngitung file cap gitu ya, itu perlu banget nih ngitung kayak gini. Terus jadi selain ngitung slab ketemu kolom, ini juga harus banget kalian cek kalau kalian ngecek file cap nanti. Kalau kalian ngedesain file cap gitu, apalagi kalau file cap-nya itu nggak eksentris, lebih-lebih ya, itu bisa jadi kritis gitu, jadi kalian harus ngecek. Ya, itulah ya, jadi selain yang ini ya, jadi kalau yang namanya geser, itu tujuan kita ada 2, yaitu yang pertama adalah minggu lalu tuh ini sih tujuannya ini ya, minggu lalu, dan yang kombinasi transfer momen gitu ya, yang hari ini gitu. Jadi tegangan harus masuk, gaya harus masuk. Jadi kalau sekali lagi kalau ngecek geser pada pelat ketemu kolom, apalagi pelatnya adalah flat plate gitu ya, nggak ada beam, itu harus ngecek ini gaya dan juga tegangan gitu. Nah, lebih-lebih lagi kalau eksentris gitu ya, itu pasti bisa jadi kritikal. Dan selain pelat ketemu kolom, sekali lagi berlaku juga untuk kalian ngecek file cap, lalu tapak, dan seterusnya gitu. Itu kasusnya sama kayak pelat ketemu kolom. Tapak, pondasi tapak ketemu itu ya titik kolomnya itu ya, sama kalau file cap ya itu sama juga. Kalian harus ngecek terhadap itu. Karena sekali lagi ini bisa kritikal. Ini bisa salah satu kondisi yang paling kritis. Jangan lupa untuk ngecek itu gitu maksudnya ya. Jangan sampai kalian ngecek geser itu cuma yang atas doang misalkan. Yang tegangan nggak dicek gitu. Pokoknya kalau ngecek geser jangan lupa cek dua-duanya. Ya, oke. Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Bu, dari saya. Oke, terima kasih Steven.